semuanya, selamat datang di YouTube Sewu Development. Hari ini kita mau house tour salah satu tipe rumah yang ada di Permata Bogor Residence 2, yaitu tipe Abinaya. Luas tanahnya itu 72 meter persegi ya, 6 kali 12, di luas bangunan 36 meter persegi, dan tipe Abinaya ini rumah dengan satu lantai. Tapi sebelum masuk ke dalam rumahnya, aku mau nunjukin untuk fasad tipe Abinaya dulu nih. Nah, untuk Abinaya ini kita mengusung konsep Skandinavian, di mana ada permainan warna-warna natural, ada warna putih, coklat, dan juga abu-abu terang ya teman-teman. Supaya fasadnya juga tidak terlihat monoton, kita pakaikan aksen di sini ya. Aksen kayu-kayu vertikal ya, full dari atas sampai bawah. Ini untuk materialnya konwood nih teman-teman. Jadi tetap ada spot estetiknya di sini ya buat OOTD-an gitu kan, cakep ya. Instagramable banget, estetik banget nih untuk fasadnya. Jadi bisa untuk referensi teman-teman juga nih yang lagi renov rumah ya, bingung mau cari inspirasi fasad yang tetap cantik tapi tetap simple gitu gimana. Bisa jadi referensi, inspirasi untuk teman-teman di rumah. Kita lanjut bahas carportnya dulu nih. Nah, sebelum naik ke carportnya ini kita ada inrate-nya dulu nih teman-teman. Untuk carportnya ini ukurannya di 4x4 dan kita sudah pakai keramik ya, ukuran 30x30 dengan finishing menyerupai warna-warna batu alam. Dan untuk tamannya tetap ya, kita harus ada taman di area depan rumah supaya ada kesan-kesan hijaunya. Nah, untuk tamannya ini di ukuran 3x2 meter teman-teman. Teman-teman bisa kasih pohon tabebuya seperti ini, terus juga dikasih tanaman-tanaman kucai bawang, rumput gajah mini, supaya lebih terkesan adem ya teman-teman rumahnya ya. Kenapa harus pohon tabebuya ya kalau di sini? Karena tabebuya ini tuh akarnya dia pokok ya, tunggal, jadi tidak akan merusak struktur bangunan, jadi nggak akan merusak struktur bangunan di rumah gitu. Bisa juga dijadikan inspirasi nih buat teman-teman yang lagi ingin membuat taman di depan rumah. Oke, langsung aja kita naik ke area terasnya. Untuk terasnya ini ukurannya di kurang lebih 1 kali 2,75 meter persegi ya teman-teman. Bisa dikasih juga meja-meja kecil di sini ya, meja, terus 2 kursi di sini juga bisa. Jadi ada area teras buat ngobrol-ngobrol ya di luar. Terus kalau misalkan teman-teman nggak mau kebasahan atau tampias gitu ya, dari air hujan bisa teman-teman pasang kanopi, nggak usah full ya. Kalau teman-teman nggak mau full, bisa dengan kanopi kaca temper nih ya, dengan ketebalan kurang lebih 6 mm dan kita pakai sling ya, menggantung, jadi tidak full nih, nggak memakan ruang-ruang yang ada di teras seperti itu. Dan kegunaannya juga ya, selain untuk menutupi basah ya, teman-teman juga tetap kelihatan cantik nih dengan penggunaan kaca temper, jadi nggak menutupi keindahan dari fasad di rumah tipe Abinaya ini. Dan sebelum kita masuk, aku mau nunjukin dulu salah satu ciri rumah di Skandinavian ini. Kacanya itu lebar banget ya teman-teman, dan juga tembusnya langsung ke kamar utama. Sedangkan kalau yang di sebelah sini dia ke ruang tamu nih teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk. Tapi sebelum masuk ya, aku mau nunjukin dulu kalau misalkan pintu ini bukan pintu kayu ya teman-teman, tapi ini pintu baja. Jadi dengan finishing menyerupai kayu ya, lebih awet juga pastinya. Kalau misalkan teman-teman takut ya pintu kayu dimakan rayap, nah kalian bisa alternatif pakai pintu baja. Dan untuk kusen-kusen di jendela kita juga sudah menggunakan baja teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk.
Nah, yang harus diperhatikan nih saat mau bangun rumah adalah salah satunya ceilingnya. Nah, kalau di tipe Abinaya ini ceilingnya itu tinggi guys, sekitar kurang lebih 3 meter. Jadi sirkulasi udara di dalam rumah itu terjaga dengan baik, sehingga rumah tuh nggak akan pengap gitu. Dan untuk lantai yang kita pakai ini, kita menggunakan homogeneous tile di ukuran 60 x 60 cm, sehingga rumah bisa kelihatan jadi lebih luas. Tuh. Oke, sekarang kita house tour lengkap. Dan ini dia untuk bagian dalam dari rumah tipe Abinaya. Oke, kita bahas ke living roomnya dulu ya teman-teman ya. Untuk living roomnya ini, dia open space. Jadi antara living room dan juga kitchen serta minibarnya ini menyatu teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang rumahnya seukuran tipe Abinaya ini ya, di luas tanah 72. Kalian bisa memanfaatkan open space seperti ini supaya rumah bisa kelihatan lebih lega. Nah, untuk bahas living roomnya dulu ya kita ya. Untuk living roomnya ini kita pakai sofa abu-abu dengan 2 seater. Udah cukup banget sih ini untuk keluarga muda ya. Biasanya kalau rumah-rumah yang tipe 36 ini kan emang dikhususkan, nggak dikhususkan sebenarnya. Lebih banyak untuk keluarga muda gitu kan. Nah, ini sofa 2 seater, atau kalau teman-teman mau tambahin lagi stool chair di sini satu, bisa banget sih. Dan ini jarak ke TV-nya juga pas ya, nggak terlalu deket banget atau terlalu jauh. Dan di depannya, di bagian bawah TV ini kita pakaikan floating table nih dengan warna-warna kayu yang terang ya teman-teman. Jadi bagian dalam rumah juga tetap kelihatan clear gitu. Dan untuk di sampingnya ini kita kasih meja nih, bisa buat teman-teman taruh perabotan, frame-frame foto juga bisa. Dan udah seperti yang kita tebak ya, kalau misalkan karena ada jendela di depan, jadi cahaya matahari tuh masuk ke bagian dalam rumah tuh maksimal banget. Jadi ini tuh terang teman-teman, walaupun nggak pakai lampu sebenarnya ya, ini tuh udah terang banget sih kalau siang-siang ya, jadi bisa hemat listrik teman-teman. Dan di bagian belakang TV-nya ini kita pakai panel kayu juga ya, senada dengan mejanya, dan ada aksen warna putihnya nih, list-list kayu warna putihnya. Jadi masih memang senada nih untuk tema rumahnya. Oke, kita geser. Sebelum geser, kita juga pakaikan karpet di sini ya. Pakai karpet dengan warna abu-abu juga, geometri-geometri gitu. Oke, nah ini yang suka banget buat OOTD-an. Hai. Sini ada kaca yang full banget dari atas sampai bawah. Jadi ini juga buat jadi inspirasi ya buat teman-teman yang kira-kira aku nggak mau nih semuanya di full panel kayu. Nah, bisa nih dikasih kaca kayak gini, dan di sampingnya ada ambience lightingnya gitu. Jadi nggak monoton untuk interior rumahnya. Catat ya, jangan lupa ya. Oke, langsung aja kita geser ke bagian dapurnya nih. Untuk dapurnya sebenarnya simple aja ya teman-teman ya. Ini ada bisa space untuk kulkas 2 pintu. Terus ada sink di sebelah sini, ada kompornya juga. Terus di sini di depannya langsung deh ada meja untuk makannya gitu, ala-ala minibar gitu ya. Dan kalau misalnya habis masak nih, langsung deh disajiin ke sini. Atau kalau misalkan mau lebih nyantai-nyantainya lagi, bisa makan sambil nonton kan di living room. Mantap banget. Memang ya untuk konsep open space ini tuh compact banget untuk rumah-rumah minimalis gitu. Dan untuk penerangannya kita pakai tambahan lampu gantung seperti ini untuk di meja makannya ya. Tapi kalau menurut teman-teman udah cukup terang, apalagi dari belakang itu ada cahaya juga nih, ada jendelanya juga. Ya nggak apa-apa juga nggak pakai lampu gantung. Tapi untuk mempercantik dan penambahan cahaya juga, misal di malam hari gitu ya, mau makan malam-malam bisa pakai lampu gantung. Dan harus dipastikan ya kalau memang dapur itu, kalau misalkan teman-teman nggak pasang head exhaust di atasnya, teman-teman pastikan ada ini nih, jendela. Ada jendela yang menghadap keluar nih, jadi nggak pengap saat masak-masak di dalam ruangan gitu. Dan untuk dapurnya kita kasih kitchen set. Di bagian atasnya tertutup ya, dan ada ambalan-ambalannya juga. Walaupun dapur mau tetap cantik, tetap harus
apa sih? Walaupun ini dapur, area masak ya, bukan buat untuk menerima tamu juga, tetap harus dibuat cantik nih dengan ada ambience lighting di bagian ambalan-ambalannya gitu. Dan juga untuk terang ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil barang gitu bisa kelihatan apa-apa aja. Dan di bagian dindingnya juga memang nggak full tembok semua ya. Kita kasih ada keramik-keramik seperti batu bata ya. Oke, kita lanjut ke area kamar ya teman-teman ya. Untuk tipe Abinaya ini kita punya 2 kamar ya, ada kamar utama dan kamar anak. Kita ke yang kamar pertama dulu nih. Untuk kamar pertama ini biasanya untuk orang tuanya ya, kita di ukuran 2,75 kali 3 meter persegi. Di sini kita pasang wallpaper gradasi ya, ala-ala abu-abu dan putih. Terus juga untuk kasurnya kita pakai yang ukuran queen bed 160 kali 200 dengan perpaduan spray warna putih dan juga blanket selimut abu-abu. Dan di depannya ini ada TV. Tuh. Jadi kalau misalkan mau nonton di dalam kamar ya tetap bisa ya. Dan ada meja floatingnya nih ya, ada floating table-nya serta ambalan-ambalan. Kalau teman-teman gak mau pakai floating table-nya gitu ya, bisa juga cuma pakai ambalannya doang. Dan pastinya di kamar harus ada jendela yang tadi aku tunjukin juga dari depan ya. Kalau misalkan ini jendelanya langsung menghadap ke carport teman-teman. Dan ini jendelanya full ya, dari atas sampai bawah tinggi ya teman-teman. Dan untuk supaya masih ada space untuk naro-naro di area tempat tidur, di headboardnya ini bisa dikasih ambalan seperti ini juga, ada kaca juga gitu. Di sampingnya, wah ini menarik banget ya, ada permainan ambience lighting juga nih di bawah sini. Dan mejanya ini berbentuk L ya, jadi dimaksimalkan banget untuk ruangannya, serta ada laci-laci juga, bisa untuk naro handphone, ngecas, dan ada lampu tidur juga di sini gitu. Untuk lemarinya kita buat menggantung ya atau floating dengan kaca, jadi kelihatannya tetap space-nya tuh nggak terlalu full ya untuk lemarinya. Kita buka. Tuh, menarik banget ya teman-teman. Ini mau jadi inspirasi juga nih buat teman-teman kalau misalkan mau ngambil baju kan kadang suka gelap gitu ya, bingung. Nah, ini bisa dipakaikan lighting juga di dalam lemari. Dan di belakang TV-nya ini kita juga kasihkan panel-panel kayu dengan ambience lighting. Jadi sebenarnya kalau malam mau tidur gitu kan nggak suka pakai lampu utama, ya bisa dengan menggunakan ambience lighting aja. Oke, langsung kita geser ke kamar anak. Nah, kamar anak ini sama sebenarnya dengan kamar yang utama tadi. Kita pakai vinyl juga ya. Tadi aku lupa sebutin di kamar utama. Ini vinyl dengan finishing seperti kayu ya. Jadi kesannya kamar tuh lebih warm gitu kan. Dan untuk kamar anak ini cukup luas banget ya. Di sini tempat tidurnya, tempat tidur single. Kalau misalkan anaknya 2 bisa pakai tempat tidur yang 2-in-1 bed itu loh. Terus dan di sini ada area bermainnya nih sebelah sini. Dan untuk kamar anak ini kita kasih tema di sini animal ya. Jadi dari segi wallpapernya ada binatang-binatangnya, dan untuk hiasannya, pajangan-pajangannya di sini kita kasih gambar-gambar lucu, animal juga, tapi tetap estetik ya. Untuk headboard dari tempat tidur anak ini lebih bervariatif sedikit dibanding yang tadi kamar orang tua ya. Di sini kita kasih ambalan juga, kita kasih ke aksen kayu-kayu putih di sini juga. Menarik banget sih, ini bisa jadi referensi buat orang tuanya yang suka sesuatu yang estetik tapi pengen ada di kamar anak. Nah, ini bisa kalian jadikan inspirasi gitu. Dan pastinya harus senada juga nih supaya tetap kelihatan nggak terlalu banyak sekali warna ya di kamar anaknya. Ini untuk lemarinya. Nah, buka gini, dan di sebelahnya ini ada space kosongnya, bisa buat anak-anak taruh-taruh mainan, pajangan-pajangan, robot-robotan gitu ya. Dan ada laci-lacinya juga.
Oke, dengan kamar anak perpaduan warna-warna kayu yang terang, putih, abu-abu, dan ada sentuhan-sentuhan wallpaper binatang-binatangnya, ini bener-bener simple tapi tetap estetik nih teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelum kita keluar, aku mau nunjukin dulu di space sebelah sininya. Ada lemari, meja juga ya. Meja yang masih senada dengan si headboard dan lemarinya tadi. Dan ukuran untuk kamar anak ini di 2,5 kali 3 meter teman-teman. Dan gak lupa juga ya, di setiap kamar selalu aku mention kalau misalkan ada kaca, jendela. Nah, ada jendela. Kalau kamar anak ini jendelanya menghadap ke taman belakang yang nanti akan kita tunjukkan. Oke? Sekarang kita geser dulu, di tengah-tengahnya ini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandi ini udah kita pasangin keramik ya. Ini finishing glossy sampai di atasnya shower. Kalau misalkan emang kalian nggak mau full sampai atas ya nggak masalah. Sebenarnya kan yang basah kan sampai sini aja ya biasanya ya, supaya nggak lembab. Dan juga untuk keramik bawahnya kita udah pakai yang finishingnya matte di ukuran 25x25, sedangkan yang di dindingnya ini ukurannya 25x40. Dan kita sudah ada kloset duduk, ada showernya juga. Jadi ada lengkap. Kalau misalkan teman-teman mau pasang wastafel sebenarnya masih bisa banget sih, di sebelah sini juga bisa gitu. Atau di bagian depan kamar mandi masih ada space juga di sini. Teman-teman mau pasang wastafel aman banget. Oke, sekarang kita geser ke taman belakang. Untuk area belakang rumah, teman-teman bisa jadikan area dapur kotor juga seperti ini. Atau buat teman-teman yang nggak suka ya tadi dapurnya ada menyambung dengan living room, yaudah tinggal kalian pindahin aja dapurnya ke belakang, jadi area living roomnya bisa lebih luas lagi gitu. Dan masih ada space juga untuk laundry area. Nah, kalau di sini itu panjangnya kurang lebih 1,25 ya. Nah, untuk yang dari sini, dari dapur belakang ke tembok paling belakang ini kurang lebih ukurannya 2 meter dan kita ini lebarnya 3 meter teman-teman. Atau ya udah kalau mau tinggal dipakein batu split kayak gini juga nggak masalah gitu kan, itu bebas, jadi inspirasi buat teman-teman. Mantap. Buat kalian yang bertanya-tanya berapa sih harga dari tipe Abinaya ini? Nah, untuk tipe Abinaya ini harganya start 600 jutaan dengan angsuran 4 jutaan aja. Dan DP-nya berapa? DP-nya cuma 3 juta, udah all in, bebas biaya-biaya ya teman-teman. Untuk info detailnya, teman-teman langsung bisa hubungi tim marketing kami atau survei langsung ke lokasi kita, Permata Bogor Residence 2. Lokasinya cuma 3 menit aja jalan kaki dari stasiun Cilebut. Bayangin sedekat itu kan, sestrategis itu teman-teman. Oke, sekian video dari kita. Jangan lupa like dan komen kira-kira mau dibikinin video apa lagi nih dari YouTube Sewu Development. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita Sewu Development, follow IG kita Permata Bogor 2, Sewu Development, dan juga Metro Residence, dan follow TikTok kita Sewu Development. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.